Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina 'anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, kali ini kita akan membicarakan tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Menjelang Isra Mi'raj. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, menjelang Isra Mi'raj, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah memprihatinkan. Hal ini disebabkan yang pertama, orang-orang Quraisy sudah berani menyakiti Nabi karena istri dan pamannya telah meninggal dunia. Kemudian dakwah di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi pada saat itu. Dan dakwah keluar Mekah yaitu ke Taif tidak membawa hasil, bahkan hanya mendapatkan kesengsaraan saja. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, oleh karena itu untuk sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang asing yang datang ke Mekah. Beliau temui orang yang berhaji dari seluruh penjuru Arab, diperkenalkan dirinya dan ajaran yang dibawanya yaitu Islam, serta diperkenalkan ajaran-ajaran yang pokok. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, orang-orang kafir Quraisy melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui orang-orang yang haji. Mereka mengingatkan agar tidak tertipu oleh propaganda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai nabi dan membawa ajaran Islam. Hasutan orang-orang Quraisy tersebut menguntungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berhaji ingin menemuinya dan ingin membuktikan apakah benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu si tukang sihir. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semula ingin menjumpai para pendatang. Sekarang sebaliknya, mereka sendiri menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperkenalkan diri dan memperkenalkan Islam serta mengajarkan Al-Quran. Mereka menemui Nabi, di hati mereka bersemi rasa iman dan membenarkan ajaran Islam. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin luas. Mereka yang kembali berhaji bercerita tentang pengalaman ketika menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berada di daerah mereka masing-masing. Sadati wa sayyidatil wa izza wa ikhwanil kiram, Isra Mi'raj. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit lalu pulang ke Mekah pada waktu malam hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke langit atau Sidratul Muntaha menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu. Perintah ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun ke-12 setelah diangkat menjadi Rasul.
tepatnya pada tahun 621 Masehi. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Bagaimanakah keadaan masyarakat Mekah tentang Isra Mi'raj? Dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Mekah ke Masjidil yang disebut dengan Baitul Maqdis, dan perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis ke langit. Peristiwa itu terjadi dalam waktu semalam. Beliau menerima tugas langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Kejadian tersebut diceritakan kepada umat Islam dan penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy sangat gembira menerima cerita ini. Mereka memperoleh kesempatan untuk melawan Nabi. Mereka akan membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pembohong. Menurut mereka atau orang-orang kafir, tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh hanya sekejap mata. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Orang Quraisy mengutus beberapa orang untuk menanyakan hal ini kepada Abu Bakar. Utusan itu bertanya, "Hai Abu Bakar, dapatkah engkau membenarkan Muhammad yang menyatakan bahwa malam tadi pergi ke Baitul Maqdis dan dari sana ia naik ke langit, lalu kembali lagi ke Mekah?" Pertanyaan itu dijawab oleh Abu Bakar, "Benar." "Kau benarkan, hai Abu Bakar?" "Ya, saya benarkan. Bahkan yang lebih dari itu saya benarkan," jawab Abu Bakar. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Habislah harapan orang-orang Quraisy kepada Abu Bakar. Orang-orang Islam telah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Peristiwa itu selalu dijadikan ejekan dan fitnaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu membacakan firman Allah surat Al-Isra di mana-mana. Mereka itu kagum akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mereka yakin tidak mungkin Muhammad berdusta. Orang Quraisy menekan dan menjelek-jelekkan Muhammad. Orang dari luar Mekah ingin menemui Nabi Muhammad. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin marah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Makna Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan pada malam 27 Rajab tahun ke-12 dari kenabiannya mempunyai makna yang mendasar bagi agama Islam. Dalam perjalanan itu Nabi menerima banyak pelajaran. Makna terpenting dalam Isra Mi'raj adalah ajaran sholat 5 waktu yang wajib dilakukan oleh umat Islam diterima oleh Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Setiap orang Islam harus melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah sholat Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bermanfaat untuk lebih menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah umat manusia untuk membawa risalahnya. Tugas ini sangat berat. Dengan Isra Mi'raj akan bertambah kekuatan batinnya. Beliau akan tetap tabah sewaktu menerima cobaan dan siksaan, bagaimanapun besarnya cobaan dalam memperjuangkan cita-cita luhur akan beliau hadapi dengan tabah. Tugasnya mengajak seluruh manusia kepada agama Islam akan semakin mudah dilaksanakan. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Peristiwa Isra Mi'raj telah memberi kekuatan batin Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan agama Islam. Selain itu, Isra Mi'raj juga menjadi ujian bagi kaum muslimin sendiri
apakah mereka beriman dan percaya pada kejadian yang sangat menakjubkan itu atau tidak? Peristiwa Isra Mi'raj berada di luar akal manusia, yaitu perjalanan yang beratus-ratus mil serta menembus langit dalam hanya satu malam saja. Orang yang imannya teguh akan percaya. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram, bagi kafir Quraisy, peristiwa ini dijadikan senjata untuk menuduh Nabi sebagai orang yang tidak beres otaknya. Peristiwa Isra Mi'raj dijadikan bahan hinaan dan olok-olokan yang sangat keji. Akan tetapi umat Islam tetap yakin mereka tidak terpengaruh oleh penolakan orang-orang kafir pada saat itu. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.